الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أسعدكم الله jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah kita memuji dan bersyukur kepada Allah sekaligus bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya bagi seorang muslim agar terus bermujahadah. Mujahadah yang dimaksud tidak lain adalah memperbaharui iman dan takwanya kepada Allah, karena tidak ada bekal terbaik untuk bisa kembali menghadap Allah melainkan perbekalan takwa. Sebagaimana Allah sampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena sebaik-baik perbekalan untuk kembali menghadap Allah yaitu perbekalan takwa. Mudah-mudahan ibadah yang sedang kita laksanakan ini tentunya besar harapan tidak hanya dicatat olehnya sebagai amal terbaik, namun juga menjadi investasi sekaligus bekal takwa kita untuk bisa kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin as'adakumullah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syariat ibadah salat tentunya sebagaimana kita tahu tidak hanya diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad beserta umatnya saja. Terekam di beberapa ayat, seluruh para nabi sebelumnya juga melaksanakan ibadah salat. Nabi Zakaria terekam di ayat 38 sampai 39 dari surah Ali Imran, di mana Nabi Zakaria alaihi salam divonis oleh tabib, yang mana ungkapan tersebut diabadikan dalam surah Maryam, inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dalam keadaan fisik yang sudah letih, rambut yang sudah mulai memutih, bahkan istri yang sudah menopause, tabib sudah memvonis kepada Nabi Zakaria, mustahil engkau akan punya keturunan. Bahkan Nabi Zakaria menyadari betul, wa mraati aqir, istrinya ternyata memiliki karakter aqir. Dalam narasi Al-Quran, seorang wanita tidak memiliki keturunan, bahkan potensi tidak memiliki keturunan, disebut dengan dua narasi. Al-Quran menyebutnya dengan istilah aqimah, wa ja'ala lahu aqima. Itu yang dirasakan dan bahkan dialami oleh istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Sayyidah Sarah, yang sudah usia sepuh bahkan usia lanjut. Ia tidak memiliki keturunan karena faktor bermasalah dalam rahimnya. Namun apa yang mustahil bagi Allah jika Allah sudah berkehendak, sekalipun ia sudah usia lanjut? Idza qila lahum kun fayakun, kalau sudah terjadi, maka apa yang mustahil bagi Allah? Yang kedua, narasi dalam Al-Quran disebut sebagai aqir. Aqir ini adalah wanita yang su'ul adab kepada suaminya. Wanita yang kata-katanya, desibel suaranya lebih tinggi daripada suaminya. Wanita yang suka membentak suaminya. Maka dalam Al-Quran disebut sebagai aqir, sebagaimana Nabi Zakaria menyatakan, wa kanat imraati aqiran, istriku itu memiliki karakter yang tidak baik terhadap suami, istriku itu memiliki sifat yang buruk terhadap suaminya.
maka potensi Allah tidak mengkaruniakan keturunan. Karena bagaimana mungkin Allah tegur Nabi Zakaria, engkau seorang nabi yang akan melahirkan estafet kenabian sementara dari orang tuanya belum diperbaiki. Maka Nabi Zakaria memilih jalur tempuh untuk bisa memperbaiki istrinya. Dengan cara apa? Tentunya ayat 38 sampai 39 ini merupakan solusi dari Allah yang Allah tawarkan kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mengajarkan kepada istrinya untuk memperbanyak doanya, memperbaiki akhlaknya, dan bahkan mendekatkan diri kepada Allah dengan media salat. Sebagaimana ayat 38 dari surah Al-Imran menyatakan tegas, "Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, anna Allah yubashshiruka biyahya," ila akhiril ayah. Ayat ini menjelaskan tidak cukup dengan doa yang diungkapkan oleh Nabi Zakaria alaihi salam yang diungkapkan pada ayat sebelumnya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Duhai Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang memiliki fisik yang baik. Menariknya, Nabi Zakaria berdoa dengan narasi bahwa berharap agar memiliki keturunan dengan fisik yang baik, karena ia sadar betul usia yang sudah sepuh, usia yang sudah lanjut, manakala dikaruniakan keturunan oleh Allah, potensi memiliki fisik yang kurang sempurna, maka tentunya Nabi Zakaria meminta agar dikaruniakan keturunan yang fisiknya sempurna. Yang kedua, Nabi Zakaria katakan jelas, dengan ajaran yang terbaik dari Allah, beliau mengajarkan kepada istrinya untuk memperkuat dimensi salatnya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kata qaim itu berangkat dari akar kata qama yaqumu, artinya berdiri tegak sempurna. Yusalli dalam grammar bahasa Arab ini disebut sebagai fi'lul mudhari', present tense, yang artinya saat itu ia sedang menunaikan ibadah salat. Bisa dibayangkan tatkala Nabi Zakaria belum sempat ia melakukan aktivitas ruku dalam salatnya, belum juga ia melakukan aktivitas sujud dalam salatnya, baru berdiri tegak sempurna menunaikan ibadah salat, Allah turunkan malaikat, nadathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Allah sampaikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria, Zakaria, akan datang nanti dari sulbimu keturunanmu yang bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yahya alaihi salam. Ayyuhal ikhwah, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu juga ditawarkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Manakala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah salat, belum sempat dia ruku, belum sempat pula dia sujud, baru berdiri tegak sempurna menunaikan ibadah salat di saat dia berkomunikasi dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukankah kalimat itu yang akhirnya Allah jawab dengan tawaran yang begitu istimewa? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini adalah perjanjian antara engkau wahai hambaku kepadaku, wa li 'abdi ma sa'ala, dan apa yang engkau minta pastinya akan aku ijabah. Kalimat itu belum sempat kita ungkapkan dalam posisi ruku bahkan sujud, posisi yang tegak sempurna, namun Allah sudah tawarkan apa yang diminta oleh hambanya, sejatinya seketika langsung dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu spesialnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup ternyata Nabi Zakaria alaihi salam mengaktualisasikan dimensi salatnya, bahkan memperkuat doanya. Menariknya, beliau melakukan dua aktivitas ibadah itu pada satu tempat yang mulia yang disebut dengan mihrab. Pada umumnya, mihrab itu selalu diterjemahkan di mana tempat imam salat. Kalau kita telaah lagi dalam ilmu fikih, semua para ulama-ulama mazhab mengatakan setiap aktivitas yang dilakukan pada satu tempat dan tempat itu selalu digunakan untuk menunaikan ibadah, maka itu bisa disebut dengan mihrab. Imam Malik rahimahullah mengatakan bukan sekadar mihrab, tapi itu disebut sebagai zawiyatur rawdah atau pojoknya daripada taman-taman surga.
Akan Imam Abu Hanifah, beliau menyebutnya itu adalah mushollah kecil. Jadi mihrab dalam pemahaman para ulama-ulama fikih bisa dikategorikan sebagai mushollah kecil yang berada di dalam rumah kita. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Ia perkuat doanya dan bahkan ia ajarkan istrinya untuk memperkuat dimensi solatnya kepada Allah, dan ia aktualisasikan solat dan doanya pada satu tempat yang disebut dengan mihrab. Maka lahirlah seketika keturunan dari beliau Yahya alaihi salam, yang bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, as'adakumullah, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terekam jejaknya Nabi Musa alaihi salam dalam surah Thaha ayat 14. Sebelum ia menghadapi Raja Fir'aun, yang saat itu beliau sudah memahami kondisi fisiknya tidak akan mampu mengalahkan Fir'aun. Tapi Allah menyatakan tegas dalam ayat 14, Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Hei Musa, katakan aku adalah Tuhan yang menciptakan engkau dan yang layak disembah. Fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis salata li dhikri, tunaikan salat untuk mengingatku. Dalam konteks ayat ini Imam Ibnu Ashur mempertegas kembali bahwa siapapun yang sedang mengalami kegalauan dalam kehidupannya, kesulitan dalam setiap permasalahannya, Allah tawarkan ayat ini, fa'budni, sembah aku, wa aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Fadhkuruni adzkurukum. Konsekuensi kalau seorang hamba mengingat Allah, maka pastinya Allah tidak tinggalkan hamba tersebut. Konsekuensi ketika seorang hamba selalu mengingat Allah, Allah pun tidak pernah lupa kepada hamba tersebut. Nabi Musa dalam konteks ayat ini juga melaksanakan ibadah salat. Nabi Ismail alaihi salam terekam jejaknya dalam surah Maryam. Dengan tegas beliau mengatakan, jangankan secara personal, wa kana ya'muru ahlahu bis salat, bahkan aku diperintahkan oleh Allah satu keluarga utuh untuk menunaikan ibadah salat, baik dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, berikut keturunannya Nabi Ishak dan Nabi Ismail alaihi salam, dengan tegas mengatakan satu keluarga utuh mau menunaikan ibadah salat. Bahkan Nabi Isa alaihi salam yang dengan tegas-tegas mengatakan, Allah memerintahkan kepadaku bukan hanya saja awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, bukan saat aku hidup, bahkan sampai akhir hayat ini merenggut. Beliau katakan tegas, ma dumtu hayya, sepanjang aku hidup Allah hanya memerintahkan aku untuk salat. Nabi Isa salat, Nabi Musa salat, Nabi Ismail tidak hanya personal dia salat, tapi satu keluarga utuh salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga salat, di mana mereka track recordnya sudah diabadikan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 69. Kelak nanti akan masuk surga di kalangan para nabi lebih dulu, karena memang kualitas ibadahnya yang begitu luar biasa. Dan dari sekian banyak ibadah, puncaknya adalah mereka mau menunaikan ibadah salat, artinya sebagai bukti penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini belum ada jaminan bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah, apalagi bersanding dengan Nabi. Masih ada di antara kita yang mau meninggalkan salat. Nabi Muhammad salat, Nabi Zakaria salat, Nabi Musa salat, Nabi Isa alaihi salam, semuanya para nabi yang sudah terekam jejaknya masuk surga mau menunaikan salat. Sementara kita yang belum ada jaminan sampai saat ini, baik surga manapun di dalamnya, masih ada yang mau meninggalkan salat. Maka wal'iyadzubillah thumma na'udzubillah. Tentunya ayat ini menjadi refleksi bagi kita semuanya. Sebab Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan dua makhluk yang sama-sama dengan dimensi yang berbeda, baik jin dan manusia, kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Dan sebaik-baik pengabdian, ulama memklasifikasikan itu tidak lain adalah bagaimana seorang hamba mau melaksanakan perintahnya. Dan sebaik-baik perintah itu adalah perintah salat. Mudah-mudahan
Allah jaga kita untuk bisa menjaga dimensi sholat ini dengan baik, yang tentunya dari aplikasi sholat itu akan berimplikasi kepada akhlak-akhlak yang baik. Strategi Nabi untuk memajukan para sahabat bukan karena badinya, bukan karena akhlaknya, tapi juga Nabi memperkuat diantaranya adalah dimensi ibadahnya. Maka mudah-mudahan ibadah salat yang sedang kita laksanakan ini tentunya tidak hanya berimplikasi kepada personal, tapi juga berimplikasi kepada masyarakat dan juga yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وتابعين التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح دنيانا التي فيها معاشنا واصل آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بارك بلدتنا هذه أندونيسي وجاكرتا كما باركت على مكة والمدينة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.